Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Iman. Semoga kita diberi tambahan al-iman, tambahan al-ilmu, dikuatkan keimanan kita, ditambahkan ilmu kita, dan kita diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahasan kita lanjutan bahasan sebelumnya tentang al-munasakhat. Semoga bahasan kita malam ini bisa selesai. Bahasan munasakhat yang kita sampaikan gambaran umum bahwasanya dalam pembagian faraid ada istilah munasakhat. Ada istilah munasakhat. Artinya minimal sebagai muslim, sebagai talib ilm khususnya, memahami global tentang bab munasakhat. Bab munasakhat ini memang memiliki bahasan tersendiri ataupun penyelesaian yang terperinci dalam pembahasannya. Namun insyaallah kita akan simpelkan dengan beberapa contoh yang mana telah kita jelaskan pada bagian yang lalu, contoh-contoh keadaan munasakhat yang pertama. Menyambung bahasan yang sebelumnya, bahwasanya yang pertama kita mesti mengetahui definisi munasakhat. Munasakhat itu adalah kematian berlapis. Artinya apa? Kematian, meninggalnya seorang ahli waris, meninggalnya seorang atau lebih ya, meninggalnya seorang atau lebih sebelum harta dibagikan. Meninggalnya seorang pewaris yang kemudian ahli warisnya meninggal satu demi satu sebelum mendapatkan hak mereka. Munasakhat telah dijelaskan beberapa sebab pada kesempatan yang lalu. Di antara sebabnya berdekatan wafat para ahli waris. Berdekatan wafat ahli waris. Baik itu karena suatu penyakit, kecelakaan, atau yang lainnya. Sedangkan ahli waris yang meninggal itu belum mendapatkan haknya. Yang kedua, di antara sebab terjadinya munasakhat, tertundanya pembagian karena sebab-sebab. Mungkin karena masih ditempati rumah yang ditinggalkan oleh pewaris, atau menanti dewasa, ahli waris itu dewasa, atau memang ada kesepakatan untuk ditunda. Namanya ajal, tidak ada yang tahu, sehingga sebelum mendapatkan haknya, para ahli waris meninggal satu demi satu. Kemudian telah dijelaskan pula pada kesempatan yang lalu tentang munasakhat, keadaan-keadaan munasakhat. Dan telah kita contohkan keadaan yang pertama. Keadaan-keadaan munasakhat ada 3 yang dijelaskan oleh al-muallif dan juga yang lainnya. Keadaan yang pertama,
ahli waris mayit yang pertama itu, atau ahli waris mayit selanjutnya adalah sisa dari ahli waris mayit yang pertama. Mungkin lebih jelasnya kita langsung contohkan saja. Dan selanjutnya kita melanjutkan keadaan yang kedua dan ketiga. Sebelum kita melanjutkan keadaan yang kedua dan ketiga, keadaan yang pertama yang telah kita contohkan pada kesempatan yang lalu, seorang meninggalkan mayit meninggalkan anggaplah 4 anak laki-laki. Meninggal tahun 2000, 2002, 2004. Ini contoh saja. Ini contoh keadaan pertama. Ketika ini meninggal, tahun 2000 meninggalkan 400 juta misalkan, kemudian belum dibagi peninggalannya, mayit yang anak laki-laki yang pertama meninggal, yang kedua meninggal. Untuk keadaan yang pertama ini, jika kasusnya demikian, maka peninggalan langsung dibagi kepada anak yang ketiga, keempat, masing-masing 200. Seakan-akan tidak memiliki anak kecuali 2 ini saja. Mengapa? Karena ahli waris mayit yang kedua dan ketiga, ini kan mayit yang pertama, mayit yang pertama, mayit yang kedua, mayit yang ketiga. Di sini ada 3 mayit. Ahli waris mayit yang kedua dan ketiga sisa dari ahli waris mayit yang pertama. Tidak ada ahli waris yang lainnya. Tidak ada ahli waris yang lainnya. Demikian pula halnya kalau misalkan ada si mayit meninggalkan katakanlah 10 anak laki-laki. Sebelum dibagi, satu demi satu anak-anaknya meninggal. Dan tidak ada ahli waris yang lain sampai sisa 4 misalkan. Maka tinggal dibagi kepada 4 anak laki-laki yang ada. Taib, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua sedikit berbeda dengan keadaan pertama. Kalau kita telah jelaskan pada kesempatan sebelumnya bahwasanya keadaan yang kedua dari munasakhat adalah ahli waris mayit yang kedua bukan ahli waris mayit yang pertama. Ahli waris mayit selanjutnya itu bukan ahli waris mayit yang pertama. Bagaimana gambarannya? Demikian. Ini contoh yang, anggaplah ini mayit, ini contoh yang keadaan yang kedua, kita gambarkan dengan contoh langsung. Anggaplah memiliki 4 anak laki-laki. Anggaplah memiliki 4 anak laki-laki sama. Namun yang ini memiliki anak laki-laki, ini meninggal, ini memiliki anak laki dan perempuan, misalkan ini meninggal tahun 2000. Anggaplah ini ya 2000. Anggaplah di sini memiliki ya anak lakinya 2, perempuannya 1. Ini meninggal tahun 2000. Dalam munasakhat ini mesti kita mengetahui tahun wafat masing-masing. Dalam munasakhat, jika terjadi munasakhat, jika terjadi minimal ya kita mengetahui tahun wafatnya. Karena kalau ada mayit lebih dari 1, maka kita mesti mengetahui wafat masing-masing. Ini anggaplah sama ya, tahun 2002.
tahun 2004 misalkan ya. Namun mayit ini memiliki anak laki-laki. Yang ini 2 laki 1 perempuan. Yang ini belum menikah, anggaplah. Ini keadaan yang kedua. Karena apa? Ada ahli waris yang lainnya di sini. Jadi ahli waris mayit yang kedua dan ketiga bukan ahli waris mayit yang pertama. Ini kan ahli waris mayit yang kedua. Ini mayit yang pertama. Mayit yang pertama, mayit yang kedua, mayit yang ketiga. Bagaimana kita bisa mengetahui mayit yang pertama, kedua, dan ketiga? Tahun wafatnya. Tahun wafatnya. Mayit yang pertama tahun 2000 tadi kita katakan. Tahun 2002, tahun 2004. Yang pasti jelas sekali mana yang meninggal dahulu, mana yang kemudian. Jika ini memiliki harta 400 juta, maka masing-masing pastinya mendapatkan 100. Artinya apa? Yang meninggal kemudian setelah mayit yang pertama ini dianggap ada sah. Makanya seringkali kita sampaikan data ahli waris ini didapat diinput saat kematian ya, bukan saat pembagian. Ini yang penting sekali. Data ahli waris ini, berapa ahli waris yang hidup yang ada, itu kita menginputnya saat kematian, bukan saat pembagian. Saat tahun 2000 anak semuanya masih ada 4. Jadi kita menghitungnya ini mendapatkan 100, masing-masing 100 juta. Adapun anak yang meninggal jatuh haknya ke sini. Maksudnya apa? Hak yang belum didapat oleh anak yang meninggal tahun 2002 akan jatuh kepada anaknya. Jadi cucu di sini, nah ini cucu ya. Di sini ini cucu laki-laki dari anak laki-laki bukan mendapatkan langsung dari kakeknya di sini, melainkan mendapatkan dari ayahnya. Hak ayahnya di sini, ini kan hak ayahnya. Hak ayahnya yang belum didapat menjadi haknya cucu. Di sini 100 juta. Jadi hak mayit yang pertama jatuh kepada 4 anak. Mayit yang kedua meninggal, haknya jatuh kepada anaknya. Ya kalau ada istrinya, kita lihat istrinya mendapatkan hak pula 1/8. Ini sekedar contoh anak saja. Mayit yang ketiga atau anak yang kedua yang meninggal tahun 2004, dia pun mendapatkan hak yang sama 100 juta. Namun haknya ini dibagi kepada anak-anaknya masing-masing 40, 20. Maksudnya apa? Langsung 100 juta dibagi 221. Ini mendapat 100 juta, ini 100. Intinya di sini bukan kemudian beda ya, beda antara yang pertama dengan kedua. Kalau yang pertama ini tidak ada ke bawahnya, tidak ada ahli waris yang lainnya. Pada contoh kasus yang pertama ini atau keadaan yang pertama ini, si mayit memiliki 4 anak, peninggalan 400 juta. Anak-anak ini semua laki-laki masih bujang, belum memiliki anak, belum keluarga. Sehingga apa? Haknya ini jatuh ke samping, jatuh ke saudaranya. Seakan-akan mayit ini tidak memiliki anak kecuali 2. Mengapa? Karena haknya ini nanti jatuh ke sana. Haknya anak laki-laki jatuh ke saudaranya, ini jatuh ke saudaranya. Kesimpulannya seakan-akan peninggalan si mayit ini jatuh kepada 2 anaknya. Mengapa? Karena tidak ada ahli waris yang
lainnya ke bawah. Beda dengan keadaan yang kedua ini. Keadaan yang kedua ini masing-masing memiliki ahli waris yang lain. Ada ahli waris yang lain yang berhak selain ahli waris yang mayit yang pertama. Jadi ini bisa disimpulkan keadaan yang kedua ini, ahli waris mayit yang kedua dan ketiga bukan ahli waris mayit yang pertama. Baik, kita contohkan yang lain. Kita contohkan satu lagi, keadaan yang kedua. Di antara contoh keadaan yang kedua, kita ambil contoh intinya untuk munasakhat ini kita harus memahami siapa yang meninggal pertama, meninggal kedua siapa. Kita ambil contoh yang kedua. Anggaplah contohnya begini. Anak perempuan, supaya kita bisa membedakan dua keadaan ini, saya contohkan di sini pula. Ketika seorang meninggalkan 3 anak perempuan. Jadi ini saya gambarkan dahulu. Yang ini memiliki suami, menikah, memiliki suami, kemudian memiliki anak. Ini memiliki suami tapi sudah cerai, katakanlah. Yang ini juga sama, anaknya laki, perempuan. Misalkan demikian ya. Laki, perempuan, kemudian ada laki, perempuan di sini, anggaplah di sini ada laki, perempuan. Di sini juga ada laki dan perempuan ya. Yang pasti dua contoh ini sangat berbeda sekali. Ini keadaan yang pertama, keadaan yang kedua. Saya langsung jelaskan aja. Ini masih contoh keadaan pertama, sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, tapi kita ulas sedikit untuk membandingkan keadaan yang kedua. Anggaplah ini seorang mayit meninggal, entah ayah atau ibu, tidak ada masalah di sini ya. Mau ditulis ini yang meninggal ini laki-laki atau perempuan, tidak masalah. Sekali lagi telah kita jelaskan, intinya ada yang meninggal, ada mayit. Mayit laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, tidak ada masalah. Yang masalah itu ahli warisnya siapa saja. Artinya apa? Ahli waris yang berhubungan nasab dengan si mayit ini siapa saja gitu loh. Si mayit meninggalkan 3 anak perempuan. Tahun 2000 ini meninggal, tahun 2001 meninggal, tahun 2002 misalkan. Anggaplah harta peninggalan 300 juta. Harta jatuh ke sini semua. Harta jatuh ke sini semua. Karena apa? Dianggap tidak memiliki anak kecuali dia.
Mengapa? Karena ini masing-masing tidak memiliki ahli waris yang lainnya. Ini tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki ahli waris. Jadi yang demikian boleh disimpulkan pada contoh ini, boleh disimpulkan peninggalan si mayit 300 juta jatuh ke anak perempuan. Loh, bukannya anak perempuan itu bagiannya setengah. Nah, itu nanti ada penjelasannya. Nanti ini ada istilahnya, telah kita jelaskan masalah rod, fardhon wa roddan. Fardhon wa roddan. Nanti ini sudah kita jelaskan ya. Dia mendapatkan bagian yang tetap dan pengembaliannya. Kesimpulannya, jika si mayit meninggalkan 3 anak perempuan, harta pembagian belum dibagi, masing-masing anak yang pertama meninggal, belum punya, masih bujang, belum punya suami, tidak punya anak yang pasti. Anak yang kedua perempuan juga masih bujang, belum menikah, belum punya anak yang pasti. Maka jatuh kepada semuanya, kepada anak yang ketiga, perempuan yang ketiga, seakan-akan si mayit hanya memiliki 1 anak perempuan. Ini contoh keadaan yang pertama munasakhot. Kalau di samping ini hampir sama ya. Cuman masing-masing anak tadi memiliki ahli waris yang lain. Anggaplah ini yang meninggal. Kita bikin sama. 2001, 2002. Anak yang pertama 2001 meninggal ini punya suami. Punya anak laki, anak perempuan. Anak perempuan yang kedua sudah cerai dengan suaminya, punya anak laki, punya anak perempuan. Anak yang ketiga, anggaplah ini meninggal pula, boleh. Ini tadi kalau dia mendapatkan, ini anggaplah meninggal 2003. Jika ini meninggal pula, suami anggaplah sudah meninggal duluan sebelum ini. Nah, ini penting ya. Oh, suaminya sudah meninggal tahun 2000. Otomatis tidak dianggap, tidak dihitung, tidak dianggap ada. Anggaplah ini sudah meninggal sebelumnya. Kalau ini cerai katakanlah, tidak jadi. Kita lihat masing-masing anak si mayit. Kalau ini ya tingkatan pertama ini ya. Apa ya? Ring pertama ini kan ring selanjutnya ya. Kalau dari sisi nasab ini kan mayit ya. Ini ring pertama, ring kedua. Kalau ini dianggap ini kan cucu ya. Intinya di sini yang ingin saya jelaskan bahwasanya cucu-cucu ini bukan mendapatkan hak langsung dari kakeknya, melainkan haknya ini jatuh ke sini. Anggaplah tadi 300 juta ya. Anggaplah di sini 300 supaya gampang menghitungnya ya. Misalkan ya 300. Masing-masing otomatis 100. Si mayat ini memiliki rumah gitu loh. Rumah ini harganya 300 juta. Jadi rumah ini haknya anak-anak ini, namun karena sudah meninggal jatuh kepada ahli warisnya. Anak yang pertama yang meninggal 2001, suaminya ada, suami mendapatkan hak 1/4-nya. Berapa 1/4 dari 300? 75. Taib. Kemudian atau 50? Lah, 375 ya 75. Ya, kalau kita katakan betul kan? Maaf, bukan dari 100. Terima kasih. Masya Allah ini. Yang ngantuk modelnya saya ini. Oke, maaf. Ini 300 dibagi masing-masing 100 ya.
otomatis seperempatnya dari 125 di sini. Jadi suami mendapatkan hak 25 juta. Seperempatnya ya, dari 100. Seperempat dari 100. Sisanya di sini 50, di sini 25. Bagaimana dengan yang di sini? Ada anak laki, anak perempuan. Ya tinggal dibagi aja. Dibagi 2 banding 1. 66,66, 33,33. Kalau nggak salah begitu. Jadi 100 juta tinggal dibagi 3 aja. Nanti itu koma, hasilnya tinggal dibulatkan, disepakati aja pembulatannya. Lalu yang ketiga, anak yang ketiga meninggalkan 1 anak laki, 2 anak perempuan. Di sini 50, di sini 25. Jadi kalau kita total ketemu jumlahnya 100 senilai harga rumah ini. Jadi ini bagian munasakhat bagian kedua. Munasakhat bagian kedua. Sebetulnya dalam menyelesaikan masalah munasakhat yang disebutkan oleh al-muallif ya, oleh penulis rahimahullah, Syekh Abdul Samad Muhammad Al-Khatib, beliau menjelaskan dengan metode yang beda. Kalau saya tadi langsung kita simpelkan aja dengan nominal ya. Memang dalam penyelesaiannya ada metode sendiri dalam menyelesaikan penghitungan pembagian warisan, khususnya bila mana peninggalan belum diketahui. Jadi ada metode matematik tersendiri yang mana sengaja saya tidak sampaikan pada acara ini karena sangat ribet, sehingga kita selesaikan dengan metode yang lain. Memang ada, sekali lagi ada pembahasan tersendiri masalah ini. Ada penyelesaian tersendiri masalah munasakhat. Namun globalnya kita selesaikan satu-satu. Setiap mayit, satu mayit kita selesaikan. Mayit yang kedua, mayit yang ketiga, sesuai dengan bagian yang didapat. Mayit yang pertama yang meninggalkan 300 juta, memiliki 3 anak perempuan. Otomatis masing-masing anak 100. Kalau ditanya, loh bukannya bagian anak 2/3? Ya, betul. Namun sekali lagi bahasan ini telah kita jelaskan. 3 anak perempuan mendapat 2/3, namun mendapat pengembalian karena tidak ada ahli waris yang lain, dan ini telah kita jelaskan pada bab rot yang telah lalu. Intinya apa? Mayit yang pertama tadi meninggal 3 anak perempuan, anak pertama 100. Anak perempuan yang pertama meninggal, bagian anak perempuan yang 100 itu jatuh kepada ahli waris yang di bawahnya. Entah itu dia punya suami, suaminya mendapatkannya. Jadi kita hendaknya menyelesaikannya step by step, satu demi satu, sesuai urutan kematiannya. Kematian tahun ini kita selesaikan. Kematian tahun berikutnya diselesaikan. Siapa yang meninggal berikutnya. Yang pasti yang wajib kita ketahui, hak si mayit yang kedua dan si mayit yang kedua dan ketiga atau keempat misalkan ada, dan ahli warisnya itu siapa? Apakah termasuk golongan munasakhat yang pertama atau masuk golongan munasakhat yang kedua? Taib. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu keadaan lagi, yaitu keadaan yang ketiga dari keadaan munasakhat. Satu keadaan lagi, keadaan yang ketiga dari keadaan munasakhat.
kesimpulannya keadaan yang ketiga ini gabungan dari keadaan yang pertama dan yang kedua nantinya. Artinya sebagian ahli warisnya itu ada ahli waris yang pertama dan kedua. Jadi kalau keadaan yang ketiga itu dikatakan, jadi kalau keadaan yang ketiga dikatakan bahwasanya ahli waris mayit. Taib. Keadaan yang ketiga adalah ahli waris mayit kedua, termasuk ahli waris mayit yang pertama dengan bagian yang berbeda dan disertai ahli waris lainnya. Kita langsung contohkan saja keadaan yang ketiga ini dengan satu contoh. Jadi kita contohkan satu saja mewakili yang lainnya. Munasakhat keadaan yang ketiga. Seorang mayit atau seorang laki-laki, untuk menggampangkan, mayitnya laki-laki. Jadi mayit laki-laki memiliki istri, punya anak. Anggaplah anaknya tadi 2 perempuan 1 laki-laki. Dua perempuan 1 laki-laki. Taib. Meninggal tahun 2000, anggaplah tahun 2000 lah. Ini meninggal yang pertama, ini meninggal yang kedua, anggaplah tahun 2003 misalkan. Meninggal yang pertama, meninggal yang kedua. Yang pasti ketika suami meninggal, istri ada. Anggaplah memiliki harta, anggaplah ya 240 juta. Sebuah rumah yang ditinggalkan oleh suami. Peninggalannya ini. Peninggalan mayit yang pertama kita hitung dahulu. Kita selesaikan. Bagian istri sebagai istri si mayit 1/8. Sisanya 2/1. Sisanya 2/1. Berapa sisanya? Anggaplah ini kalau 240, 250 juta, sepertiganya berapa? 30 juta kalau tidak salah. Ya, seberapa 30? Berapa? Sepertiga dari 240. Maaf, 1/8. Kok sepertiga? Saya tulis di sini dengan yang saya sampai. Ya, 1/8-nya 30 juta. Memang kalau sudah hitung-hitungan gini kita mesti konsentrasi penuh. Otomatis sisanya dibagi kepada anak laki, anak perempuan. Berapa sisanya? Sisanya ada 210. 210 kalau kita bagi 211. Dibagi berapa ini? Dibagi 4 ya. Dibagi 4 jadi berapa ketemunya? Kalau tidak salah ini 75. Coba dihitung. Toyib. Jadi ini berapa ini?
52,5 105. Kita selesaikan satu demi satu begini. Ini bagiannya sekian, ini bagiannya sekian, sekian, sekian. Kok bisa tahu ini? Ya tinggal dibagi aja, langsung dibagi 4. Atau kalau kita tambahkan dibagi tadi 21, dibagi 3 saja ya. 1, 2, 3. Taib. Kan tadi 210 ya? 210. Anggaplah untuk memudahkan hitungan ya. Untuk memudahkan hitungan ini saya anggap anak laki-laki aja. Oh, enggak, maaf ya. Enggak apa-apa, sudahlah. Oke, 52 105. Namun ketika ini meninggal, yang kedua, ini yang mesti difahami ya. Ini ketika meninggal, haknya dia sekian ini, kita mesti lihat ahli warisnya lagi. Ini memiliki ayah sudah meninggal, ini statusnya menjadi ibu. Sebagai ibu dia mendapatkan 1/6 nantinya dari ini 52,5. Kemudian ini statusnya menjadi saudara. Ini saudara kandung. Saudara kandung laki-laki. Dengan kata lain, ini mendapatkan 2 kali. Masing-masing akan mendapatkan 2 bagian. Maksudnya apa? Dari sebagai istri dari suaminya mendapat sekian. Sebagai ibu dari anak yang meninggal, dia akan mendapatkan hak pula. Nanti tinggal 1/6 dikali haknya dia ini aja. Maaf, ini butuh dihitung kalkulator ini. Kalau sudah demikian ini. Sehingga nanti di total berapa penghasilan apa yang didapat dijumlah. Didapat dari suaminya sekian, didapat dari anaknya sekian. Demikian pula anak perempuan ini, dia sebagai anak mendapatkan hak, sebagai saudara juga mendapatkan hak. Sebagai saudara tinggal ini sebagai anak, sebagai saudara akan mendapatkan hak, saudara perempuan. Di sini pun sebagai saudara laki-laki akan mendapatkan tambahan dari mayit yang kedua. Kesimpulannya, ahli waris mayit yang kedua bukan ahli waris mayit yang pertama, atau bagian ahli waris mayit kedua merupakan bagian dari ahli waris mayit pertama dan ada ahli waris yang lainnya. Dan cara yang mudah dan praktis itu adalah menyelesaikan satu demi satu. Menyelesaikan setiap kasus diselesaikan satu demi satu. Mayit yang pertama, berapa peninggalannya dan siapa ahli warisnya. Mayit yang kedua, berapa hak yang didapat dari mayit yang pertama dan siapa ahli warisnya. Demikian pula kalau ada mayit yang ketiga, mayit yang keempat pun demikian, kita lihat berapa haknya dan siapa ahli waris yang hidup saat kematian si mayit tadi. Baik. Ini keadaan yang ketiga, dan keadaan ketiga ini penyelesaiannya sama, ada metodenya juga dalam kitab-kitab Al-Faraid yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul Samad Al-Khatib. Namun sengaja kita tidak sampaikan metode yang disampaikan, karena metode yang disampaikan ini hanya diperlukan oleh penuntut ilmu yang betul-betul ingin mendalaminya. Adapun kita sampaikan pada media ini, minimal kita mengenal, minimal kita mengetahui ada satu bahasan munasakhat,
Bukan kemudian sudah ya, kita langsung bagi aja yang hidup. Tidak semudah itu. Kadang jalan pintas dianggap pas katanya. Tidak demikian. Dilihat apakah munasakhot keadaan yang pertama. Mungkin oke kalau munasakhot keadaan yang pertama. Ataukah keadaan yang kedua, tidak bisa langsung kita ambil jalan pintas, sudah kita bagi yang hidup saja. Tidak semudah itu. Karena yang meninggal, mayit yang kedua, mayit yang ketiga memiliki ahli waris yang lainnya. Tidak bisa kita langsung, sudah kita bagi aja ya. Nah ini tentang al-munasakhot. Sekali lagi masalah ini banyak. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan, masalah munasakhot ini masalah yang banyak dijumpai pada masalah faraid yang ada di sekeliling kita. Mengapa? Karena itu ditunda-tundanya pembagian. Memang dalam faraid atau harta peninggalan tidak ada dalil yang menegaskan pembagian itu 1 pekan setelah kematian, 1 bulan, tidak ada dalilnya. Namun lebih cepat, lebih baik jika tidak ada halangan, jika tidak ada hal yang menghalanginya. Dikarenakan juga ahli waris yang lainnya juga membutuhkan. Dan kebanyakan kita menunda sampai ahli waris yang lain meninggal belum mendapatkan haknya, padahal yang meninggal belum mendapatkan haknya itu punya anak, punya suami, punya istri. Masing-masing mereka memiliki hak. Jadi munasakhot kesimpulannya adalah satu tema yang banyak kita jumpai dalam lapangan di masyarakat kita, disebabkan tertundanya pembagian, disebabkan kematian berdekatan, dan masalah ini patut kita ketahui globalnya agar kita tidak mendolimi atau memakan hak yang bukan hak kita. Ini bahasan kita munasakhot bagian kedua yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi saya tidak membaca atau tidak merincikan sesuai dengan yang di kitab, karena bahasan yang di kitab hanya pantas sesuai disampaikan kepada tullaba ilmin yang betul-betul menuntut ilmu. Dan di sini kita sampaikan sebagai wacana umum, gambaran umum bagaimana munasakhot, apa definisi munasakhot, penyebab-penyebab munasakhot, keadaan-keadaan munasakhot, serta contoh-contoh munasakhot, agar kita di atas ilmu dan basirah, di atas petunjuk, sehingga kita tidak mengambil hak, memakan hak yang bukan hak kita. Sehingga kita tahu, bukan kemudian langsung potong kompas dianggap pas. Bukan demikian, melainkan atas ilmu. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.